Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semuanya dalam keadaan sehat? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya saya absen dahulu. Apakah semuanya masuk? Oke, terima kasih. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai sains. Topik utama dari pembelajaran kita adalah apa itu sains. Coba bersama, 1, 2, 3. Apa itu sains? Oke. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi sains serta mengidentifikasi komponen-komponen dalam ilmu sains. Untuk yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perbedaan antar cabang ilmu sains, yaitu fisika, biologi, dan ilmu kimia. Oke, now sebelum kita memasuki pembelajaran, saya bagikan pretest terlebih dahulu. Ini nanti ada beberapa soal pretest, kalian bisa kerjakan sendiri-sendiri ya. Cuman 5 saja, nggak banyak-banyak, karena rukun Islam ada 5. Geser ke temannya, minta tolong. Silakan dikasih nama di pojok kanan atas. Sudah? Semuanya? Belakang sudah? Oke, silakan dikerjakan dalam waktu 2 menit. Jangan lupa kasih nama dan kerjakan sendiri-sendiri. Sudah? Silakan bisa digeser ke temannya yang paling kiri, nanti saya ambil. Ayo, setengah menit lagi. Ayo, jangan menyontek. Silakan bisa dikumpulkan ke teman yang paling kiri, digeser. Nggak boleh ya, Lala. Yuk. Oke, sudah semua ya? Oke. Setelah kita belajar pretest, oke, kita masuk di materi ya. Mohon silakan untuk fokus ke pembelajaran hari ini. Oke. Sebelumnya, sudah tahukah kalian apa itu sains? Ayo, angkat tangan. Oke, silakan. Apa itu sains? Ayo, Mbak, apa itu sains? Oke, ada lagi? Oke, ada lagi? Astronomi. Tumbuhan, manusia. Oke, semuanya hampir benar. Dan lebih tepatnya adalah sains adalah ilmu pengetahuan yang digunakan manusia untuk memahami alam semesta melalui kegiatan pengamatan, percobaan, dan penalaran logis
Alam semesta itu banyak sekali. Mulai dari tumbuhan, hewan, dan kita sendiri tentunya adalah termasuk dalam alam semesta. Sains tidak hanya berisi kumpulan fakta, tetapi juga proses untuk mencari tahu bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Misal di suatu tempat ada gunung meletus. Nah, sebelum gunung itu meletus, sains ini bekerja di sini. Kita akan mempelajari bagaimana peristiwa gunung meletus itu bisa terjadi. Next, cabang ilmu sains. Ada 3 cabang ilmu sains, secara garis besar terbagi menjadi 3. 1. Fisika, 2. Biologi, 3. Kimia. Diulangi, 1. Fisika, 2. 3. Oke. Fisika, kira-kira kalau dari gambar yang ada di situ, fisika mempelajari apa? Itu gambar apa kira-kira? Speedometer. Speedometer hubungannya sama apa? Kecepatan kita dalam berkendara. Kemudian yang tengah biologi, gambarnya apa itu? Sel. Sel. Apakah itu sel? DNA. Terus kemudian yang kimia itu apa itu? Gambarnya? Cairan, botol, Aladin. Nah, oke, fisika, biologi, dan kimia. Kita mulai dari yang pertama, fisika. Fisika merupakan cabang sains yang mempelajari benda tak hidup. Benda tak hidup, energi, serta berbagai peristiwa alam yang berkaitan dengan gerak, gaya, dan perubahan energi. Misal, saya mendorong papan tulis. Papan tulis ini benda hidup apa tak hidup? Tak hidup. Nah, seperti itulah ilmu fisika. Fisika menjelaskan bagaimana suatu benda dapat bergerak, bagaimana energi bekerja, serta bagaimana bunyi, cahaya, dan panas dapat terjadi. Ini gambar apa? Garpu tala. Bagaimana konsep dari garpu tala? Nah, garpu tala dipukul menggunakan ini. Teng, kemudian dia mengeluarkan bunyi. Wing 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 wing. Nah, itulah fisika bekerja di situ. Kemudian kalian duduk di sini, coba semuanya maju sedikit ke depan. 1, 2, 3. Nah, itu adalah kerja dari fisika. Apakah dalam kalian tadi mendorong itu berat atau ringan? Berat, karena ada apa di bawahnya? No, gaya apa yang terjadi? Gaya gesek. Kalian bisa duduk di sini tanpa terbang kemana-mana. Adanya gaya apa? Gravitasi. Murid Bapak sangat pintar sekali. Oke, kita lanjut yang kedua. Biologi. Biologi adalah cabang sains yang mempelajari makhluk hidup dan segala proses kehidupan yang terjadi di dalamnya. Berarti belajar tentang kita, manusia, ada apa lagi? Hewan, apalagi tumbuhan, serta kehidupan yang terjadi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Melalui biologi, kita dapat memahami bagaimana makhluk hidup tumbuh, berkembang, bernafas, dan berkembang biak. Selain makhluknya, kita juga mempelajari lingkungan hidupnya, ekosistem. Kita bisa tahu macan itu hidupnya di hutan gara-gara biologi. Kita tahu ikan itu hidupnya di laut gara-gara biologi. Oke. The next, cabang yang ketiga yaitu cabang ilmu
Kimia. Kimia merupakan cabang sains yang mempelajari zat, sifat, serta energi yang menyertai perubahan dari zat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ilmu kimia dapat kita bisa lihat dari kita membeli es teh, di dalamnya ada es batunya enggak? Ada. Nah, bagaimana es batu itu bisa membeku, gula yang larut dalam teh, serta proses memasak makanan apa yang kita makan, itu semuanya adalah ilmu kimia. Sampai di sini paham? Oke, pintar semuanya. Nah, kemudian apa saja sih yang membedakan antara fisika, biologi, dan kimia? Kira-kira apa saja? Oke, yang kedua apa lagi? Kajian. Oke, yang ketiga? Oke, pintar sekali. Nah, meskipun sama-sama termasuk dalam ilmu sains, fisika, kimia, biologi memiliki fokus kajian yang berbeda. Pertama, objek yang dipelajari. Kalau tadi sudah saya berikan di pengertian dan definisi, kira-kira objek yang dipelajari dari fisika apa? Benda tak hidup. Gerak. Gaya. Kalau objek yang dipelajari dari biologi, hidup. Kalau kimia, materi atau zat. Oke. Kemudian yang kedua, fokus kajian. Fokus kajian dari ilmu fisika itu mempelajari tentang gerak, gaya, serta perubahan. Dan yang kedua, fokus kajian dari ilmu biologi mempelajari tentang makhluk hidup, bagaimana makhluk hidup, bisa bertumbuh, bernafas, dan tempat dari hidupnya makhluk hidup itu. Kemudian peran dalam kehidupan, kira-kira fisika memiliki peran apa dalam kehidupan? Mempermudah pekerjaan, contohnya katrol, pesawat sederhana. Kita mau mengambil air yang ada di sumur, kalau tidak ada ilmu fisika, tidak bisa dong kita. Oke, kemudian ilmu biologi, peran dalam kehidupannya, kita bisa saling menjaga satu sama lain, karena kita tahu bagaimana makhluk hidup itu bekerja. Kalau kita tidak belajar biologi, kita tidak akan tahu kalau ikan itu bisanya hidup di air. Kita punya ikan, kita kasih tali, kita kasih rumput, ya gak bisa hidup. Nah, itu peran dari ilmu biologi. Oke, sains dalam kehidupan sehari-hari. Sains memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena hampir semua aktivitas kita berhubungan dengan sains. Fisika, manusia memanfaatkan energi untuk melangsungkan hidup. Adanya listrik, adanya bahan bakar, itu berkaitan dengan fisika. Biologi, dengan kita belajar biologi, mampu menjaga kesehatan kita dan lingkungan. Kemudian dalam kimia, manusia memanfaatkan berbagai zat untuk memasak, ada zat adiktif, ada zat aditif, untuk membersihkan kamar mandi contohnya menggunakan cairan kimia, apa namanya? Asam klorida atau HCl untuk kebutuhan lainnya. Oke, selanjutnya saya membawa LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan kalian membagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompoknya berapa, Pak? 4 kelompok, silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Berapa satu kelompoknya? Satu kelompoknya 5. 5 apa? 5 orang, 5 siswa. Oke.
Oke, silakan. Bisa dibuka LKPD-nya. Ada beberapa pertanyaan di situ. Oke, silakan dibaca petunjuk penggunaan dari LKPD sebelum kalian mengisi LKPD-nya. Oke, ayo. Gimana? Oke, seharusnya kalian bisa mengerjakan karena sudah dapat materinya. Kalau emang yang ayo pikirkan itu agak sulit, coba dibuka di halaman selanjutnya. Itu lebih seru itu gamesnya. Halaman selanjutnya coba cek. Oke. Sudah ya? Udah jamnya udah habis? Waktunya ke kantin, benar? Oke. Ya. Terima kasih, saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada sedikit penguatan bahwasannya sains merupakan ilmu yang mempelajari alam melalui proses ilmiah. Semua yang ada di alam termasuk ilmu sains. Oke, itu saja penguatan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.